Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalul Ardi dari kelas A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan mengenai jurnal One Land, One Nation, and One Language. Satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada saat kemerdekaan Indonesia, orang Jawa merupakan 47,8% dari populasi Indonesia. Sejauh ini merupakan kelompok etnis terbesar dan merupakan proporsi yang signifikan dari elit berpendidikan. Bahasa Jawa adalah bahasa tertulis dengan tradisi sastra yang kaya. Namun, ada register sosial dalam bahasa Jawa dengan leksikon yang sama sekali terpisah yang digunakan tergantung pada usia dan kelas sosial orang yang dituju, yang membuat bahasa tersebut sulit dipelajari oleh orang luar. Kongres Pemuda Indonesia pertama diadakan pada tahun 1926 dan para pemimpin masa depan Indonesia membahas masalah bahasa nasional. Meskipun para peserta mengajukan kasus untuk Melayu sebagai bahasa Indonesia merdeka, mereka membahas masalah ini dalam bahasa Belanda. 2 tahun kemudian di Kongres kedua, tidak hanya bahasa Melayu bahasa Kongres, tetapi nama baru bahasa Indonesia diperkenalkan dan dipertanyakan tentang bahasa mana yang akan menjadi bahasa nasional diselesaikan tanpa perdebatan. Kongres kedua adalah tempat diproklamasikannya Sumpah Pemuda yang menjadi dasar nasionalisme Indonesia dan memberikan dorongan bagi gerakan kemerdekaan Blitzkrieg. Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa satu nusa, satu bangsa, satu tanah, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda memberikan prestis baru pada bahasa Melayu yang sekarang disebut bahasa Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai satu-satunya bahasa nasional. Jadi tanggapan saya terhadap artikel tersebut adalah bahasa Indonesia mempunyai kedudukan bahasa yang tinggi pada tingkat nasional di negara kita. Indonesia memiliki beragam budaya, suku, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Indonesia perlu memiliki bahasa kesatuan yang asli dan resmi. Seluruh warga Indonesia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar yang sudah ditetapkan. Karena bahasa Indonesia sangat berpengaruh pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda suku ataupun berbeda daerah. Jika kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing, maka ada kemungkinan salah satu dari mereka ataupun semuanya tidak memahami apa yang dibicarakan. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menggunakan serta melestarikan bahasa Indonesia dan wajib kita jaga sampai kapanpun. Jangan sampai kita terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing yang masuk ke Indonesia, apalagi menganggap kedudukan bahasa itu paling tinggi di tingkat nasional di negara kita ini. Kita harus tetap menjunjung tinggi bahasa asli yang dimiliki negara kita ini, yaitu bahasa Indonesia. Cukup sekian sedikit tanggapan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.